Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika. Kali ini terutama pada siswa kelas 8, kita melanjutkan setelah penilaian tengah semester. Materi kita adalah persamaan garis lurus. Di antaranya cakupan materi kita menggambar grafik, kemudian gradien, kedudukan dua garis lurus, kemudian persamaan garis lurus. Baiklah, untuk yang pertama tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan umum garis lurus ini ada persamaan yang eksplisit, yaitu secara umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, eksplisit karena variabel Z dengan X ini terpisah. Kemudian M ini disebut kemiringan atau gradien. Kemudian X ini variabel, sedangkan C adalah konstanta. Kemudian kalau persamaan umum yang implisit, AX plus BY sama dengan C. Jadi variabelnya X dan Y. A ini koefisien dari X, B koefisien dari Y, C itu konstanta. Implisit karena X dan Y variabelnya ini terletak dalam satu ruas. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana ciri-ciri persamaan garis lurus? Wah, ini nanti garis lurus atau bukan. Yang pertama cirinya adalah variabel X-nya pangkat 1, variabelnya Z-nya juga pangkat 1. Nah, ini. Maka contohnya ini, apakah 2Z sama dengan 5X dikurangi 7 adalah persamaan garis lurus? Kita cek variabel Z-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Oh iya. Nah. Kemudian apakah X dikurangi 2Y sama dengan 3 adalah persamaan garis lurus? Karena ini pangkat 1, X-nya, Y-nya juga, berarti iya, persamaan garis lurus. Kemudian apakah negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 12 juga persamaan garis lurus? Iya, nah, karena ini sama-sama X dan Y-nya pangkat 1. Apakah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah persamaan garis lurus? Nah, kalau ini kita lihat, ini variabel X pangkat 2, jelas ini bukan, tidak linear, bukan garis lurus. Nah, maka ini bukan. Kemudian apakah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 merupakan persamaan garis lurus? Juga bukan. Jelas ya, terlihat variabelnya pangkat 2. Kemudian, nah ini, apakah 3 per X ditambah 5 per Z sama dengan 7 adalah persamaan garis lurus? Juga bukan. Nah, ini kan X-nya pangkat 1, ini di bawah, jadi kalau dituliskan 3X pangkat negatif 1, Y-nya juga pangkat negatif 1, berarti ini bukan persamaan garis lurus. Oke, bisa bedakan ya. Baik, sekarang bagaimana menggambar grafik Y sama dengan MX plus C? Nah, menggambar grafiknya. Sebagai contoh, misalnya gambarlah grafik Y sama dengan 2X plus 1. Maka langkah pertama, kita coba untuk X-nya 0. Apakah harus 0? Tidak. Nah, kita bebas mengambil. Kita ambil 2 titik saja. Untuk X sama dengan 0, kita masukkan sini, X-nya diganti 0, jadi 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0, 0, ditambah 1, 1. Jadi Y-nya 1. Sehingga titiknya 0,1. Kemudian
kita ambil satu titik lagi, misalnya untuk X sama dengan 1, boleh mencoba X sama dengan 2 atau min 5 sama saja, nanti hasilnya sama. Untuk X sama dengan 1, sama seperti tadi, 2 kali X berarti 2 kali 1 ditambah 1, 2 kali 1 2 ditambah 1 3, sehingga diperoleh Y nya 3, sehingga titiknya adalah 1,3 ya, 1,3. Nah, cara menggambarnya, kita dua titik ini kita gambar di diagram Kartesius. 0,1 dulu, 0,1 di sini ya. Nah, ini 0,1, kemudian 1,3, 1 ke atas 3 di sinilah. Nah, ini 1,3. Nah, dua titik ini kita hubungkan, sudah jadi garisnya. Nah, ini adalah garis dari Y sama dengan 2X plus 1. Mudah kan? Baik, kita lanjutkan ya. Terus selanjutnya, bagaimana menggambar grafik yang persamaannya implisit, AX plus BY sama dengan C. Oke, contohnya gambar grafik 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Oke, yang pertama kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Nah, kalau X-nya ini 0, berarti kan tinggal 3Y. 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 2. 6 dibagi 3, 2. Sehingga titiknya 0,2. Nah, ini diberi titik 0,2, ini titik potong dengan sumbu Y. Sekarang kita cari titik potong dengan sumbu X. Berarti yang 0 Y-nya. Kalau yang 0 Y-nya ini 0, berarti tinggal 2X sama dengan 6. Maka ini 2X sama dengan 6, berarti X-nya 6 dibagi 2, 3. Berarti diperoleh titik 3,0. Ya, 3X-nya, Y-nya 0, 3,0. Barulah kita gambar. Nah, kita buat titik 0,2 di sini, 0,2, kemudian titik 3,0, X-nya mendatarnya 3,0 di sini. Nah, ini 3,0 kita hubungkan dengan garis, selesai. Mudah bukan? Nah, sederhana. Baik, nah, gitu caranya kita membuat gambar grafiknya. Kemudian gradien. Nah, apa itu gradien? Kita perhatikan pada gambar ini. Ya, ini suatu benda ya. Ini didorong. Iya. Ternyata lebih cepat yang AB daripada yang CD ya. Apa ini sebabnya? Sama-sama didorong, beban benda G ini sama-sama, tetapi lebih cepat yang AB daripada CD ini, lebih berat, terasa berat. Karena apa? Karena perbedaan kemiringannya. Nah, kemiringannya. Sehingga karena kemiringannya CD ini lebih besar daripada kemiringan AB, nah, lebih berat. Nah, bagaimana mengukur kemiringan itu? Nah, sebelumnya mari kita juga perhatikan, kita mungkin pernah di permainan peluncuran ya, terutama ketika masih kecil, atau adik kita, ponakan kita ya, kita lihat. Nah, ini ada yang condong ke kanan, ada yang condong ke kiri. Nah, kemiringan. Nah, kemiringan itulah yang disebut dengan gradien ya. Jadi nilai kemiringan itu yang disebut dengan gradien. Nah, bagaimana menghitung kemiringan atau gradien itu? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Menentukan nilai gradien. Gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil ya. Kemiringan atau gradien. Kita contoh, ini segitiga dengan alas ini A, kemudian ini B. Maka kemiringan atau gradien ini, nah ini kemiringannya ke kanan. Nah, kalau ke kanan, maka nilai gradiennya adalah positif, yaitu perbandingan dengan si tegaknya dengan mendatarnya. Nah, berapa ya gradiennya? B
dibanding dengan A. Jadi perbandingannya ini yang tegak dengan yang mendatar. Oke, sekarang pada gambar yang kedua, nah, ini A, ini panjangnya B, tingginya B, ini A. Nah, kemudian garis miringnya ini, kemiringannya ini bisa kita sama seperti tadi, cuma ini adalah arahnya ke kiri miringnya, sehingga kalau ke kiri maka gradiennya adalah negatif, yaitu negatif B per A, perbandingan dari si tegaknya dengan mendatarnya. Baik, sekarang untuk lebih jelasnya kita berikan contoh. Tentukan gradien garis pada gambar berikut. Oke, contoh yang pertama, di sebelah kiri ini ada sebuah garis. Berapa ini gradiennya? Nah, seperti itu tadi, kita hitung dulu ini berapa petak, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 petak. Kemudian tegaknya berapa nih? 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 3 petak. Kemudian miringnya ke kiri. Garisnya ke kiri berarti gradiennya negatif, sehingga M-nya tadi tegak banding mendatar. Jadi M-nya sama dengan negatif 3/5. Paham ya? Baik, sekali lagi saya berikan contoh lagi. Nah, ini sekarang gambarnya ini. Kalau ini condongnya ke kanan ya. Kita hitung mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tegaknya 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Karena ini ke kanan ya, miringnya, maka gradiennya positif, sehingga M sama dengan tegaknya 4, ini 6, sehingga M sama dengan 4/6, atau disederhanakan 2/3. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan, yaitu gradien yang diketahui persamaan garisnya. Nah, sekarang garis Y sama dengan MX plus C. Nah, M tadi kan gradien. Nah, sekarang ada banyak ini, ada 4 contoh. Nah, Y sama dengan 3X, berarti M nya itu 3 ini, sehingga gradiennya adalah 3. Nah, C nya tidak ada, 0 ya. Kemudian yang contoh kedua, Y sama dengan negatif X plus 5, jadi gradien itu koefisien dari X, sehingga di sini negatif 1, maka gradiennya negatif 1. 1 kan nggak usah ditulis 1x, itu nggak cukup ditulis x karena negatif, sehingga negatif 1. Y sama dengan 7 dikurangi 4x, gradiennya bukan 7, hati-hati ya, bukan yang di depan. Gradiennya koefisien dari x, sehingga gradiennya adalah negatif 4. Nah, bukan 7 tapi negatif 4. Kemudian contoh yang keempat, Y sama dengan negatif 2. Nah, ini mana kok tidak ada X nya? Ini konstan. Kalau tidak ada X nya, tidak koefisien X nya tidak ada, berarti gradiennya 0. Nah, begitu cara menentukan gradien kalau persamaannya sudah eksplisit seperti ini. Nah, bagaimana kalau implisit? Nah, kita buat jadi eksplisit. Contohnya, tentukan gradien dari 6x ditambah 3y sama dengan 5 ya. Kita ubah menjadi eksplisit ya. 6x ditambah 3y sama 5, maka 3y sama dengan 6x ke ruas kanan jadi negatif 6x ya, plus 5. Kemudian Y sama dengan ini dibagi 3, jadi Y sama dengan negatif 6 bagi 3, ini 5 nya juga dibagi 3. Nah, inilah tadi koefisien dari X nya, ini gradiennya, sehingga M nya adalah min 6/3 ini, min 6/3, disederhanakan negatif 6 bagi 3 adalah negatif 2. Oke, saya berikan contoh lagi, contoh yang kedua. Tentukan nilai P jika gradien dari Px min 6y plus 1 sama dengan 0 adalah 1/3. Nah,
Oke, kembali tadi prinsipnya adalah kita buat menjadi eksplisit ya, supaya Y sama dengan, nah ini kita min 6Y, selain min 6Y pindah ke ruas kanan, PX menjadi min PX plus satunya ke kanan jadi negatif 1. Setelah itu dibuat Y sama dengan, berarti semua dibagi negatif 6, Y sama dengan negatif P dibagi negatif 6, negatif satunya juga dibagi negatif 6. Nah inilah gradiennya tadi, gradiennya adalah negatif P per negatif 6 M nya, padahal diketahui gradiennya berapa, sepertiga, ini sama dengan sepertiga, kita kalikan silang saja, 3 kali negatif P negatif 3P, kemudian negatif 6 kali 1 negatif 6, sehingga P sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, 2, sehingga P nya sama dengan 2. Demikian bisa dipahami. Baik, untuk selanjutnya kita mencoba bagaimana gradien kalau diketahui garisnya melalui 2 titik. Kita lihat pada gambar ini ada sebuah garis, sebuah titik P yang melalui sebuah titik P, yaitu koordinatnya X1 Y1 dan titik Q. Di sini koordinatnya adalah X2 Y2. Bagaimana menghitung kemiringannya, gradiennya seperti tadi prinsipnya, kita hitung jarak tegaknya ini berapa, selisihnya, tingginya ini Y2, ini Y1, berarti selisihnya Y2 dikurangi Y1, sedangkan tegaknya mendatarnya ini X2 dikurangi X1, sehingga dengan mudah kita bisa menghitung gradiennya, yaitu perbandingan jarak tegaknya ini dengan mendatarnya, sehingga M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung. Baik, untuk memudahkan kita berikan contohnya. Contoh yang pertama, tentukan gradien garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan 4,5. Oke, seperti tadi kita X1 nya itu 2, ini Y1, Y1 nya min 3, sedangkan 4 ini X2, 5 ini Y2. Kemudian menghitung M nya tadi adalah Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1, Y2 nya 5, Y1 nya 3, berarti 5 dikurangi negatif 3, terus X2 dikurangi X1 berarti 4 dikurangi 2, nah, 4 dikurangi 2, 5 dikurangi negatif, nah jadi ditambah 5 ditambah 3, 8, 4 dikurangi 2, 8 dibagi 2, 4, sehingga gradiennya sama dengan 4. Baik, kita lanjutkan ya untuk yang contoh kedua. Contoh kedua, jika gradien garis yang melalui titik negatif 3,2 dan negatif 1, P adalah 5, tentukan nilai P. Nah sekarang gradiennya sudah diketahui, caranya prinsipnya sama, X1 nya negatif 3, Y1 nya 2, ini min 1 yang ini adalah X2, sedangkan Y2 nya adalah P. Cara menghitung sama seperti ini ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M nya sudah diketahui berapa, M nya tadi 5, maka ini kita ganti 5. Y2 nya tadi P, Y1 nya 2, kemudian X2 nya min 1, ini X1 nya min 3, sehingga diperoleh 5, ini P dikurangi 2, yang bawah min 1 dikurangi negatif, itu sama aja ditambah, negatif 1 ditambah 3, sehingga diperoleh 2. Kalau kita sekalikan silang sana, sehingga 5 kali 2 10, 10
10 sama dengan P dikurangi 2. Berapa dikurangi 2 hasilnya 10? P nya 12. Nah, begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan sekarang, kita lanjutkan untuk latihan soalnya. Nah, latihan baik. Untuk latihan soal yang nomor 1, tentukan koordinat titik potong grafik Y sama dengan negatif 2X plus 6. Jadi titik potong dengan sumbu X maupun sumbu Y. Kita hitung untuk memotong sumbu X, berarti yang 0 ada Y nya. Kalau Y nya 0, pada persamaan tadi kan Y sama dengan negatif 2X plus 6. Y nya kita ganti 0, sama dengan min 2X plus 6. Nah, negatif 2X kita pindah ke ruas kiri, jadi 2X sama dengan 6, sehingga X nya 3. 6 dibagi 2, 3. Sehingga titik potongnya X, Y 3,0. Ya, sehingga titik potong terhadap sumbu X nya 3,0. Ini 3, ini 0. Bagaimana dengan titik potong terhadap sumbu Y? Kalau memotong sumbu Y yang 0 X nya. Nah, sehingga dari persamaan Y sama dengan min 2X plus 6, X nya kita ganti 0. Negatif 2 kali 0 ya 0. 0 tambah 6, 6, sehingga Y nya diperoleh 6, sehingga titik potongnya adalah 0,6. Itu titik potong terhadap sumbu Y. Demikian, kita lanjutkan untuk soal latihan yang nomor 2. Tentukan gradien garis berikut. Nah, ada 2 contoh. Yang A adalah persamaan yang eksplisit, mudah sekali ya. Jadi untuk menentukan gradien yang eksplisit, diingat gradien adalah koefisien dari X nya, bukan yang di depan. Ini 3 konstan, sehingga M nya adalah negatif 2 ya. Jangan terkecoh ya. Ya, negatif 2. Kemudian B, 4X dikurangi 3Y sama dengan 12. Berarti gradiennya kita buat eksplisit, negatif 3Z, 4X nya ini ke ruas kanan, negatif 4X plus 12, sehingga Y sama dengan, nah, semua dibagi negatif 3, negatif 4 dibagi negatif 3, 12 nya juga dibagi negatif 3. Karena kita hanya mencari gradien, ya ini gradiennya koefisien dari X ini. M nya adalah min 4 per min 3, negatif bagi negatif adalah positif, 4/3. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana untuk yang nomor 3 ini? Diketahui titik A koordinatnya 2,7, B min 3,-3, dan C 3,A. Jika titik A, B, dan C terletak pada satu garis, maka tentukan nilai A. Nah, ini kita harus punya pahaman dulu. Kalau 3 titik A, B, C ini dalam satu garis, berarti gradien dari garis AB dengan BC itu sama, karena terletak dalam satu garis. Maka MAB sama dengan MBC. Gradien AB dengan gradien BC sama. Nah, gradien AB berarti kita menggunakan gradien 2 titik A dan B. Cara menghitungnya seperti tadi. Y2 min Y1 min 3 min 7, X2 min X1 min 3 min 2. Sedangkan BC, gradien BC menggunakan titik B dan C. Y2 nya A, nah ini Y1 nya min 3, A dikurangi negatif 3, X2 nya 3, X1 nya min 3, 3 dikurangi negatif 3, negatif 3 dikurangi 7 negatif 10, negatif 3 dikurangi 2 negatif 5, A dikurangi negatif jadi plus ya, A plus 3, 3 dikurangi negatif 3, 3 ditambah 3, sehingga kita peroleh negatif bagi negatif positif, 10 bagi 5 2, A plus 3, sedangkan 3 ditambah 3 ini 6. Ini kita kalikan silang, 6 kali 2 12,
sama dengan A ditambah 3. Jadi berapa ditambah 3 hasilnya 12 adalah 9, sehingga A nya sama dengan 9. Demikian cara pembahasannya, alternatif pembahasan kita. Untuk selanjutnya yaitu soal. Nah, ini juga berpikir ya, kita tingkatkan lagi menalar kita. Diketahui persegi panjang ABCD. Nah, ABCD persegi panjang, kelilingnya 52, BC nya 6, jadi panjang BC nya 6, kemudian DE nya 12, panjang DE di sini 12. Tentukan gradien BE. Nah, gradiennya ini berapa? Baik, karena diketahui keliling, kita bahas mulai dari keliling. Kelilingnya tadi 52, persegi panjang itu kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 52. Berarti kalau panjang tambah lebar saja, berarti 52 dibagi 2, 26. Padahal lebarnya berapa ini? 6. Berarti P ditambah 6 sama dengan 26. Berarti panjangnya adalah 20. Berarti panjangnya ini 20. Baik AB maupun DC sama 20. Sekarang berapa panjangnya EC? Nah, EC bisa kita hitung DC dikurangi DE. Ya, DC nya sudah kita ketahui 20 ya, DC nya sama dengan 20 sama dengan AB. Kemudian DE nya 12. 20 kurangi 12 8. Berarti sini panjangnya 8. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Gradien BE. Karena BE ini miring ke kiri, otomatis gradiennya negatif, sehingga gradien dari BE adalah negatif, tegaknya 6, mendatarnya 8. 6/8. Kalau disederhanakan negatif 3/4. Demikian para siswa sekalian, beberapa contoh latihan soal. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kalian berlatih, silahkan dikerjakan tugasnya. Saya berikan soal nomor 1, ini menggambar grafik, tadi sudah saya berikan contohnya. Kemudian yang kedua, diketahui persamaan garis, menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, tadi juga sudah ada contohnya ya. Kemudian yang ketiga, titik R min 3, K terletak pada garis yang melalui titik S dan T. Nah, ini sama seperti tadi 3 titik ABC yang segaris. Ini karena R-nya terletak pada garis yang dilalui ST, otomatis titik R, S, dan T itu terletak pada satu garis. Caranya seperti tadi ya. Baik, kemudian yang keempat, diketahui gambar. Nah, ini P nya 5,10, koordinat G nya 2,4, kemudian R nya 8,1 dan S nya 11,7. Tentukan gradien dari PG, kemudian QR, RS, dan PS. Selamat mencoba, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat mencoba, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada kelanjutan dari materi ini. Bagaimana kita menentukan kedudukan dua garis, bagaimana kita menentukan persamaan suatu garis. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.